para donatur yang sudah mengikuti pollingnya. Pollingnya kan 3 hal tersebut teman-teman. Dialihkan ke orang lain yang lebih membutuhkan, atau tetap buat Agus, atau dikembalikan ke donatur. Yang paling banyak memang adalah untuk dialihkan ke tempat yang lain. Makanya Farhad kelihatan kalau aku baca polanya atau patternnya, pada saat Farhad ini tersudut, dia pasti akan menantang gitu. Dulu juga sama waktu sama Densu, dia ngerasa tertantang, dia ngerasa tersudutkan, dia menantang-nantang dengan gayanya lah, PKL lah, HJR lah, ditambah dengan tuntutan A, B, C, dan D. Sekarang pun juga sama, karena sekarang timnya kayaknya terpojok, makanya dia bilang waktu ditanya sama wartawan, Bang Farhad, ini gimana nih, sekarang kan sudah ada kuasa hukum donatur, dan mereka sudah mengumpulkan surat kuasa elektronik dari puluhan ribu para donatur. Terus dia bilang begini katanya, mana orangnya yang mau ambil uangnya dari para donatur? Sini ribut sama gue ladenin. Kenapa kok gue ladenin, kata Farhad? Karena uangnya itu sekarang di Novi, bukan di Agus. Kalau memang uangnya masih di Agus, saya masih sopan lah, katanya begitu. Kan ini uangnya sudah di Novi. Nah, bagian ini menurut aku juga Farhad tuh denial dan tidak memahami secara konteksnya. Kenapa aku bilang denial? Dia selalu mengatakan bahwa semua uangnya di Novi. Padahal jelas secara angka yang didapatkan Agus itu hampir 1,5 miliar, ditambah 35 juta, ditambah dengan perintilan-perintilan lainnya. Novi bilang lebih dari 1,5 miliar sebenarnya. Itu aja hitung-hitungan sederhana matematika, yang di Novi yayasannya 1,3, yang di Agus 200-an juta, dia aja tidak mau memahami dan melupakan hal tersebut gitu. Itu kan penting ya teman-teman, karena pada saat nanti hasil dari voting dari para donatur ini, yaitu akan menjadi salah satu pertimbangan hakim, karena ini kan akan diserahkan ke hakim. Menurut Dodi, kuasa hukum donatur, ini hari Jumat katanya akan diserahkan ke hakim hasil dari polling tersebut. Kita coba dengar dulu waktu Farhad menantang para donatur yang mau katanya mengalihkan uang atau bahkan mengambil uang donasi tersebut dan tidak memberikannya ke Agus lagi. Alah, nggak usah begitu-gitu. Ini lagi dilaporin ke dinas sosial, nanti dinas sosial yang negur dia. Nggak usah lah gitu-gitu, ya. Oke, katanya udahlah nggak usah gitu-gitu. Ini dia itu berarti reverse-nya ke Novi kan ya. Lagi dilaporin ke dinas sosial, nanti dinas sosial yang menegur dia. Kok pede banget ya bahwa yang dilakukan Novi ini adalah penuh kesalahan gitu. Tapi aku bisa prediksi ada beberapa hal yang mau coba diserang adalah terkait dengan open donasi. Kan dari mediasi, waktu juru bicaranya kan bilang ya, waktu itu bilang di mediasinya yang tidak dihadiri Farhad Abbas, saya itu sudah ke dinas sosial katanya. Saya sudah tanya ke mereka bahwa uang yang sudah masuk ke rekeningnya Agus itu adalah charity, adalah haknya Agus, mau dipakai buat apa aja katanya. Terus juga Novi, kalau mau apakah betul yang sudah masuk ke dalam rekeningnya Agus sudah jadi milik Agus, ini masih menjadi perdebatan. Karena kan ini sifatnya adalah kualitatif, tergantung konteksnya. Kalau ternyata uangnya dipakai buat hal-hal yang nggak benar, ya nggak bisa gitu juga, ada bentuk tanggung jawab, ada bentuk kebohongan publik ya, karena Agus kan mengaku awalnya untuk pengobatan, tapi dipakai buat bayar utang Wawa, terus juga anaknya sekolah dibayarin dan sebagainya, itu kan tidak pantas. Yang kedua, terkait dengan bagian bahwa harus ada izin dari dinas sosial, ya sudah kalau begitu, seandainya memang Novi melanggar bagian tersebut, tidak ada izinnya, berarti uangnya disita dong, diambil oleh dinas sosial. Berarti Agus sudah tidak ada lagi kesempatan mendapatkan 1,5 miliar rupiah tersebut. Jadi justru ini sebenarnya nggak ada yang dirugikan Novi, karena kan Novi pada intinya ya dia tidak akan mendapatkan apapun dari uang tersebut, tapi kan Agus malah ngebuat semuanya ini malah jadi runyam gitu loh. Kamu kan no kan, berarti enggak kan? Harus yes, jangan no ya, oke. Nggak tahu, saya udah nebak dia buruk-buruk aja gitu, nggak ada bagus-bagusnya. Kecuali kalau saya nebak buruk, tiba-tiba ada hasil bagus. Apa hasil terbaik hari ini? Ada? Nggak ada kan? Udah, nggak usah. Nah, ini konteksnya adalah waktu selesai dari mediasi ya, waktu Farhad nggak datang, ini ada kuasa hukumnya yang sudah hadir gitu. Farhad bilang begini, apa yang baik hari ini, hasil mediasi nggak ada kan gitu. Padahal ada loh hasil baiknya loh Farhad. Kenapa? Novi sudah menegaskan dengan timnya bahwa uang ini 1,5 miliar
akan diberikan seutuhnya buat Mas Agus dengan syarat ada rekening baru dan ada pihak ketiga yang mengatur keuangannya. Itu udah bagus banget loh. Padahal kan awalnya Novi juga lewat kuasa hukum yang pertama katanya hanya akan diberikan untuk berobat aja. Tapi sekarang diubah semuanya. Kenapa sih kalau memang uang tersebut memang akan dipakai buat Agus, kok takut banget gitu ya dibuat rekening baru, ada pihak ketiga yang mengatur, memangnya Agus ataukah pribadinya, dia bilang bahwa itu kan uangnya Agus, suka-suka dia mau dipakai buat apa aja, terserah dia. Itu adalah urusan dia sama Tuhan. Kalau Agus memakainya tidak ada hubungannya dengan kebutuhan dia, atau dia selewengkan untuk huru hara, ataupun juga hura-hura, maksudku gitu, ya itu biar dia bertanggung jawab sama Tuhan, katanya nggak usah ngurusin. Ya nggak bisa gitu konsepnya. Kan ini adalah uang publik, uang yang didapatkan bukan BIM salah BIM. Ada orang-orang yang bekerja keras, yang dia ini berjuang, Novi nemuin teman-teman artisnya, atau public figure lah ya, bukan artis kan. Novi bukan artis, dia bukan artis ya, tapi adalah public figure. Dan ngebantu semuanya. Ya ada bentuk tanggung jawabnya, nggak tiba-tiba langsung berat urusin sama Tuhan gitu. Ya udah, kalau kita ngomong di sebuah kasus, kita serahkan semuanya sama Tuhan, ya udah nggak bisa kita bahas lagi karena Tuhan itu adalah maha adil dan maha segalanya. Tapi sebelum sampai ke situ, biarkanlah diselesaikan sama manusia dulu semampunya gitu. Pikirin begitu. Saya nggak usah mikir ke situ lagi. Kalau dicari-cari ini dampaknya udah nggak netral, karena sudah kalaupun nanti dampaknya misalnya minta ambil kembali lagi, mana orangnya? Seluruh para donasi yang nyumbang mulai dari 7 miliar. Kalau mau ambil uangnya sini ke rumah gue, sini cari gue. Kalau ada donatur yang mau ribut atau bermasalah dengan gue akan ladenin. Kenapa? Karena uang lu udah di Novi, di yayasannya. Makanya gue berani jawab kayak gitu. Coba uang di Agus saya pasti sopan. Tapi gara-gara uangnya dari Novi ya nggak sopan dong. Gila, orang nggak ngapa-ngapain, orang lagi fokus kesehatannya Agus, lu tagih-tagih uang gitu. Warnanya hitam. Miliar dan uangnya ada, clear gitu loh. Tapi yang di Agus itu 200 jutaan loh sebenarnya, itu kemana gitu loh. Kan dia juga beberapa waktu terakhir mendapatkan banyak bantuan teman-teman. Jadi bagian ini adalah bagian menurut aku sangat konyol sekali. Makanya nggak heran dari ketua kuasa hukum donatur itu mengatakan bahwa hari Jumat nanti targetnya ini akan selesai dari surat elektronik surat hukum elektronik, surat kuasa elektronik itu akan diserahkan ke pengadilan. Ini kan sengketanya sengketa perdata ya, kan ada perdata atau pidana. Kalau perdata itu yang urusannya sama duit gitu. Nah, sekarang sudah banyak yang masuk, tapi diakui untuk yang polling itu banyak banget yang bukan donatur gitu. Jadi makanya harus ada tahapan validasi dan juga verifikasi yang cukup banyak. Ini cuplikannya Dodi pada saat menyampaikan bagaimana respon kalau nanti putusan hakim akhirnya mengikuti kemauan para donatur atau bahkan tidak sesuai apa yang harus dilakukan dari kuasa hukum para donatur ini teman-teman. Mengikuti keputusan hakim, karena itu yang tertinggi di pengadilan yang tertinggi. Oh. Jadi kita pada mengikuti apa yang menjadi keputusan dari majelis hakim. Oke, jadi Dodi mengatakan akan tetap mengikuti dari putusan hakim. Dan ini akan diserahkan pada hari Jumat nanti. Rencananya ada 3 kategori, 4 kategori sebenarnya. Selain diserahkan ke Agus Salim, donasi tetap diberikan ke pihak yang lain atau dikembalikan ke donatur, juga adalah untuk dinas sosial bagi mereka yang tidak melakukan voting. Jadi dari para donatur akan menyerahkan ke hakim. Kayaknya itu udah tahapan paling puncak sekali sih. Terus Dodi juga mengatakan bahwa persoalan ini sudah melebar kemana-mana. Yang kita kecewa adalah bukannya kita nggak mau ngelihat bahwa uang itu diserahkan, tapi laporannya tetap berjalan. Maksudnya gimana? Uang dari donasi itu kan maunya dari timnya Agus, udahlah transfer aja langsung diserahin gitu. Kalau untuk urusan hukum ke Novi yang dilaporin dengan 2 pasal tadi adalah pertama pencemaran nama baik, yang kedua adalah pemerasan, itu beda lagi kasusnya, itu akan terus berjalan gitu. Ya nggak boleh gitu, dan ini nggak boleh, kata Dodi, dibiarkan begitu aja. Terus terkait dengan uang yang dipakai untuk hal-hal lainnya, itu juga tidak benar gitu ya. Ini kan uang donasi buat bayar pengobatan, bukan buat bayar
hutang dari keluarga ataupun juga sekolah keluarga boleh sebenarnya dipakai, tapi yang mbok nanti gitu loh. Tapi kan itu hutang anjas, urgent harus segera dibayar. Ya, gali lubang tutup lubang lah, cari cara yang lain dulu, jangan mengorbankan uang dari donasi tersebut. Kan ada masalah etika dan juga moral di situ teman-teman. Dan aku lihat sih kalau dari bagian ini feelingku sih kayaknya dari hakim nanti, karena kan aku pikir ini kan ada unsur pidananya, aku pikir bakal dilaporin ke polisi dulu, setelah polisi ada tersangka, baru kejaksaan, baru persidangan. Ternyata kalau untuk bagian ini aku nggak ngerti, karena Dodi kan kuasa hukum, pasti dia ngerti, oh kalau untuk urusan